Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak. Mohon izin sebelumnya. Di sini Angel mau jelaskan kembali mengenai latihan olah data yang kita lakukan pada pagi tadi sekitar jam 8. Nah, di sini Angel ingin mencoba mengulas kembali bagi teman-teman yang mengalami kendala jaringan saat join Zoom tadi. Beberapa poin yang Angel dapat dalam latihan olah data. Nah, Bapak sudah sebelumnya mengirimkan lembar latihan olah data Microsoft Excel di grup kita. Teman-teman bisa cek untuk sambil berlatih dan juga untuk membuat tugas kita selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa sheet mengenai olah data. Nah, sheet pertama ini tentang olah data pemanfaatan sumber belajar. Lalu yang sheet kedua, kemampuan membaca peta mahasiswa. Lalu sheet yang keempat ini mengenai motivasi belajar. Nah, di sheet pertama kita sebelumnya kita udah nyari juga nih di sheet pertama ini olahan datanya. Nah, olahan data itu berbentuk jumlah. Yang pertama itu ada jumlah, lalu data terbesar, dan data terkecil, lalu ada rentang. Indikator olah data ini ada rentang, ada rata-rata, ada modus, lalu median, lalu variansi, standar deviasi, jumlah kelas, dan kelas interval. Nah, pertama kita cari dulu nih beberapa data ini olahannya. Baru kita buatkan ke dalam tabel frekuensi ini. Nah, tabel frekuensi ini dan nantinya akan menghasilkan histogramnya yang berbentuk ini. Bisa teman variasikan gimana histogramnya nanti setelah datanya terkumpul. Nah, sebelumnya olahan data ini tidak berbentuk angka, tidak langsung berbentuk angka ini gitu. Contohnya itu ada di sheet 4. Jadi Angel biar teman-teman tahu gimana cara ngolahnya dahulu. Angel kasih yang di sheet 4 dulu. Nah, yang di sheet 4 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada SR keterangannya, ada SL, lalu ada KD juga, ada JR, dan ada TP. Nah, sebelumnya kita pernah juga nggak sih dikasih tahu kalau ada olahan data atau teman-teman juga pernah lihat waktu ngisi angket atau waktu ngisi biasanya survei-survei gitu kan, ada keterangan gini, sering, selalu, jarang, kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, yang selalu ini biasanya kan dia tuh memiliki poin tertinggi, karena dia selalu kan. Biasanya itu poinnya 5. Kalau sering itu biasanya 4. Karena dia di bawah selalu. Nah, di bawah sering ini ada kadang-kadang. Nah, kadang-kadang ini biasanya memiliki poin nilai 3. Lalu ada jarang, yang paling rendahnya lagi jarang. Nah, yang di sini ada jarang itu biasanya 2 nilainya. Dan yang paling terakhir itu ada tidak pernah. Itu 1 poinnya. Nah, maka dari itu untuk kita mengubah agar data ini bisa diolah untuk berbentuk angka ya kan. Mungkin huruf-huruf ini bisa memudahkan kita untuk ngolahnya kan. Jadi kita ubah dulu yang keterangan SR, SL ini menjadi indikator 5 tadi. Ada nilainya yang 1, ada 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Seperti keterangan SR-nya sesuai SR, SL, TP, JR-nya. Nah, pertama itu kita blok dulu dari yang bagian nomor responden 1 ini sampai nomor 40 paling terakhir. Dan juga semua seluruh datanya.
Nah, sudah paling akhir, teman-teman bisa lihat. Setelah kita blok, ada menu yang ada berada di home. Kita cari icon paling terakhir di menu home ini. Nah, itu ada find dan select. Nah, find dan select ini ada replace. Bagian replace, kita klik. Nah, bagian replace ini ada yang tertulis ini find what dan replace with. Nah, find what-nya itu kita klik yang huruf indikatornya. Misalnya selalu, itu simbolnya kan di sini tertulis SL dalam datanya. Kita tulis di sini SL. Kita klik, kita ketik SL. Nah, SL itu tadi nilainya yaitu 5. Nah, kita jadikan 5. Baru kita replace all. Nah, terubah langsung dia. SL tadi menjadi di angka 5. Lalu selanjutnya SR. Nah, SR ini nilainya 4. Kita refresh all. Nah, berubah dia menjadi angka 4 seluruhnya. Lalu ada KD. Kadang-kadang. Nah, nilainya itu 3. Kita refresh all. Nah, berubah juga nih jadi angka 3. Nah, lalu JR. JR ini nilainya itu 2. Kita refresh all ya. Nah, sudah berubah jadi 2. Teman-teman bisa lihat di monitor. Lalu yang terakhir ada TP. TP itu nilainya 1. Plus all. Sudah berubah. Nah, semuanya sudah berubah jadi angka. Kita close deh. Nah, sudah berubah nih jadi angka semua. Lalu langkah selanjutnya barulah kita cari jumlahnya. Nah, mencari jumlah itu kan kita menjumlahkan seluruh datanya yang ada di sini. Pertama kita jumlahkan dulu yang kolom pertama, baris pertama ini sampai habis. Nah, sampai habis jumlah dari baris pertama ini. Nah, kita buat di sini jumlah. Nah, rumus jumlah. Teman-teman pada tahu nggak sih jumlah yang ada di Excel ini disimbolkan dengan sum. Nah, sum ini bisa langsung otomatis menjumlahkan baris yang ada di data ini. Baris pertama yang ada di data. Maka kita masukkan sama dengan sum, buka kurung, blok datanya. Baris pertama. Nah, dari B4 sampai AY4. Ya, baru kita enter. Nah, terjumlah kan? Itu 200 sampai AY4. Nah, supaya gampang, kita copy deh ke bawah biar jumlahnya semua bisa diketahui. Kita copy sampai baris paling bawah. Nah, langsung berubah dia dan jumlah ini tadi. Nah, sama dengan sheet yang pertama. Nah, sheet yang pertama ini sudah di blok juga yang bagian utamanya dengan rumus sama dengan sum. Bisa kita lihat nih. Nah, sama dengan sum dari B4 sampai AP4. Dapatlah 139. Nah, 139 ini kita blok sampai bawah, ketemulah jumlahnya.
Lalu mencari data terbesar. Nah, data terbesar ini rumusnya itu biasanya di Excel namanya max. Max. Jadi sama dengan max, buka kurung, kita blok yang di jumlah ini. Kita blok jumlah ini semua, lalu enter. Nah, dapat deh terbesar, data terbesarnya. Kita langsung praktekkan ya. Di sheet 4, coba. Data terbesar ya. Yang terbesarnya. Jadi rumusnya tadi sama dengan max buka kurung. Nah, kita blok sampai akhir. Lalu enter. Nah, ketemu deh datanya. Yang terbesar itu 249. Tadi rumus tadi. AZ4 sampai AZ43. Lalu selanjutnya kita cari yang terkecilnya. Nah, kalau yang terkecil rumusnya itu sama dengan min. Buka kurung, blok lagi jumlahnya. Lalu enter. Nah, dapat deh yang terkecilnya itu 142. Coba kita cek di sheet pertama. Nah, yang terkecil. Dapat kita lihat ya. Rumusnya itu sama dengan min. Min, buka kurung, blok yang di jumlah sampai habis dari AU4 sampai AU43, dan enter. Dapat deh yang terkecilnya. Lalu kita mencari rentang. Rentang. Nah, mohon maaf ya sebelumnya ada suara mobil. Ya, mohon maaf. Semoga teman-teman tetap fokus. Nah, kalau rentang, rumusnya itu data terbesar dikurang data terkecil. Yang bagian ini dikurang ini. Di sheet pertama kita lihat. Nah, yang terbesar di blok ke yang terkecil. Ini tadi AP4. Kurang AW4. Kalau di sheet 4, BA4, BA sama dengan dikurang nih. BA4 dikurang BB4. Nah, kita dapat deh rentangnya 107. Jadi rumusnya tadi data terbesar dikurang data terkecil. Pertama kita buat dulu sama dengan, lalu kita blok yang terbesar, blok yang terkecil. Dikurang blok terbesar, habis itu kurang, dan blok yang terkecil. Dapatlah rentangnya 107.
Next, itu kita masukkan lagi. Kita lihat di ada sheet pertama. Ada rata-rata. Nah, rata-rata gimana rumusnya? Average. Average. Ya, rata-rata biasa identik sama average. Average. Nah, average ini kita masukkan ke dalam rumus. Datanya yang mana kita? Nah, ini ya, berarti untuk mengetahui rata-ratanya sama dengan average buka kurung blok data yang ada di jumlah. Oke, coba kita di sheet 4. Rata-rata sama dengan average buka kurung blok jumlah lagi blok enter. Nah, langsung ketemu deh rata-ratanya 200,725. Lalu indikator selanjutnya yaitu modus. Nah, rumus modus pasti ingat dong. Mode, lalu kita blok jumlah. Sama dengan mode. Mode ya untuk modus. Keterangan apa rumusnya? Untuk Excel, mode. Modus. Sama dengan mode. Buka kurung, blok datanya. Lalu enter. Nah, dapat deh modusnya. Dapat modusnya 203. Kenapa 203? Sudah benar atau tidak? Teman-teman bisa cek nih di data jumlah ini. Kita bisa lihat yang paling banyak muncul angkanya itu apa? Modus kan itu ya. Paling sering muncul. Nah, 203 ada berapa ya? 1. Lalu 2. Satu, 2, 3. Ada 3. Nah, 203 ada 3 jumlahnya. Sementara yang lain itu ada 2, ada 1. Nggak ada yang nyampe 3 gitu. Jadi modusnya itu 203. Selanjutnya kita cari media. Oh ya, untuk membuktikan 203 ini juga bisa kita lihat di sheet 1. Nah, di sheet 1 ini modusnya 170. Ini datanya tadi sudah dipindahkan ke sheet 3. Tadi modusnya 170. Betulkah 170? Nah, 170 ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, yang lain pada 2 ya. 104 itu ada 2. 184 ada 2. 163 ada 2. Nah, 173 itu ada 3 ya. Kita ambil data yang paling terbesarnya ya. Karena dia 173, lebih besar dari 170. Jadi kita ambil 173. 170 ya. 70. Nya ada berapa ya?
Oh iya, di sini ada datanya 173 itu ada 3 ya. Tapi berdasarkan rumus, kita ambil yang 170. Karena kan mungkin yang dahulunya 170, jadi kita ambil yang 170. Kalau teman-teman ada yang ingin berpendapat bisa sampaikan nanti setelah video ini. Mohon maaf jika bukan kesalahan. Jadi kalau menurutkan data 170 yang diambil. Itu juga dengan sheet 4. Yang penting kan udah sesuai rumus juga. Nah, mediannya. Untuk median, rumusnya di sheet 1 kita lihat. Sama dengan median. Nah, untuk simbol median di Excel yaitu median. Median lalu diblok juga seluruh jumlahnya. Median sama dengan median. Buka kurung. Blok jumlah. Nah, mediannya juga 203. Median ini kita setelah mengurutkan data, habis itu ambil nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya itu 203. Biar teman-teman yakin, contoh di sheet 1 juga ada. Di sheet 1 ini mediannya itu 173,5. Kenapa bisa 173,5? Kan ini jumlah datanya 40. Kalau 40 berarti bagi 2 itu antara 20 sama 21 mediannya. Nah, bisa kita lihat antara 20 sama 21 itu 173 sama 174. Jadinya 173 ditambah 174 dibagi 2. Dapatnya 173,5. Nah, 173,5. Juga yang di sheet 4 dijumlahkan dahulu secara urut dari yang terkecil sampai yang terbesar, sampai yang angka besarnya. Baru deh dicari mediannya, nilai tengahnya, dan yang ketemu adalah 203. Oke, next. Ke bagian selanjutnya itu mengenai variansi. Nah, rumus variansi ada keterangannya di Excel. Nah, rumus variansi ini disimbolkan dengan var. Var ya. Seperti teman-teman lihat di monitor. Nah, ini var. Var untuk variansi. Nah, jadi sama dengan var buka kurung blok jumlah. Sama dengan var buka kurung enter. Nah, dapatlah variansinya segini. Nah, benar ya teman-teman. Variansinya kita ambil berapa buku aja ya. 589. Nah, kita lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi rumusnya itu seperti kita lihat yaitu adalah STDEF. STDEF. Itu rumusnya. Kalau Angel gampangnya bilang STDEF. Tapi juga nggak tahu namanya di Excel apa ya.
penyebutannya yang benar. Belajar STDEF gampang. Nah, jadi STDEF untuk standar deviasi. Jadi sama seperti tadi sebelumnya, sama dengan STDEF, buka kurung, jumlah, blok, enter. Sama dengan STDEF, buka kurung, enter. Nah, dapat deh standar deviasinya 24,28. Coba kita lihat di sheet 1. Di sheet 1 standar deviasinya 16,84. Di sheet 4 24,28. Nah, next jumlah kelas. Jumlah kelas. Nah, jumlah kelas itu dapatnya dari kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Oke, tadi jumlah kelas. Nah, kalau di sini jumlah kelasnya itu 6. 6 ya. Dapatnya 6 itu rumusnya itu 1 ditambah 3,3 dikali log n. Nah, kita coba di sheet 3 ini ada nih penjelasannya. Kita cari dari log n dulu. Log n-nya. N-nya tadi kan 40. Jumlah datanya kan 40 ya. Jumlah datanya 40. Oh, kita buat di sini dulu ya. Rumusnya itu kelas sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 3,3 dikali log n. Nah, itu ya. Jadi kita cari dulu log n-nya. N-nya tadi 40. Jadi rumusnya itu sama dengan log buka kurung 40. Log sama dengan buka 40. Coba kita lihat gimana ya.
ya. Semua ini ya. Salah guys. Nah, maaf teman-teman, jangan lupa. Jadi sama dengan rumusnya itu log buka kurung jumlah n-nya tadi 40 tutup kurung. Jadi dapat lognya itu 1,60. Lalu 1,60 ini kita kalikan 3,3. Rumusnya sama. Jadinya ini sama dengan 3,3 dikali 3. Berubah. Ya, betul tadi ya, 5,28. Jadi udah betul. Nah, ini dia. F3 dikali F4. Dapatnya 5,28. Jadi log tadi hasilnya kan 1,60. Kita kalikan dengan 3,3. Hasilnya 5,28. Biar gampangnya teman-teman bisa sama dengan 3,3 dikali itu bintang ya. Buka kurung blok ini. Enter. Nah, dapat jadinya 5,28. Ditambah 1. Ditambah 1 rumusnya tadi. Jadinya 6,28. 6,28 kita bulatkan jadi 6. Nah, betul deh 6. Coba kita lakukan di sheet 4. Di sheet 4, jumlah datanya juga 40 ya, M-nya. Nah, N-nya juga 40. Tadi udah dapat. Di sini tadi udah ada 1,60. Sama ya berarti. Karena jumlah datanya sama, jadi hasilnya buat jumlah kelasnya itu 6 juga. Karena tadi hasilnya itu 6,28 kita bulatkan jadi 6. Oke, selanjutnya itu ada kelas interval. Nah, kelas interval ini didapat dari rentang dibagi jumlah kelas. Nah, rentang dibagi jumlah kelas. Bisa teman lihat rentang sama dengan di blok rentang, habis itu dibagi, bagi ini tanda miring, dibagi jumlah kelas. Nah, jumlah kelas. Dapat intervalnya, kelas intervalnya. Jadi gini sih. Dibagi jumlah kelas. Nah, dapat kelas intervalnya 11. Kalau di sheet 4, kita coba ya. Kelas interval sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Bentar.
Dapat kelas intervalnya 17,83. Kan 3,333. Jadi kita buatkan jadi 18 ya. Karena 17,8 itu biasanya ngarah ke 18. Dah. Dapat deh kelas intervalnya itu 18. Lalu kita buat tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi seperti yang ada di sheet 1. Karena tadi jumlah kelasnya itu ada 6, kita buat di sini 1 sampai 6. 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 jumlah kelasnya. Robok aja ya. Nah, kelas intervalnya tadi 1 sampai 6. Lalu kita cari deh 1 sampai 6. Yang pertama itu di sheet 1 137 sampai 137. Data yang paling terkecil ya. Yang terkecil kan 137 di sini. Nah, di sheet 4 yang paling terkecil itu 142. Ininya 142 sampai dia tadi 18. Berarti 142 sampai ditambah 161. Setengah. Empat dua sampai 61. Betulkah? 142 kita hitung ya sampai 18. 142, 143, 144, 145, 146, 7, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159. Ya, 159. Itu 18 levelnya. Lalu selanjutnya 160 sampai tambah 18 lagi 177 ya 178 sampai tambah 18 lagi 195 berikutnya 196 sampai tambah 18 lagi 213 214 sampai 231 232 sampai 249 atas ya sampai yang terbesarnya itu 249.
Lalu kita cari frekuensinya. Nah, frekuensi 142 sampai 159 itu berapa jumlahnya? Karena kita urutkan dahulu, jadi ribet. Oke, kita ke sini aja ya. Kita ambil contoh yang ini. Kan tadi kalau yang ini 137 dia paling terkecil. Ditambah intervalnya 11, jadi 147. Jadi 137 sampai 147 itu frekuensinya 3. Nih, 137 sampai 147. Nah, di sini sampai 142 ya. Kita kasih warna hitam. Kita kasih warna yang merah ya. Nah, ini tiga angka ini datanya tadi. Berarti frekuensinya 3. Lalu dari 148 sampai 158. Dapat kelas interval teman-teman pasti tahu ya. Mulanya dari yang jumlah ini tadi. Ya, ini dari jumlah ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang ada di sheet 3. Nah, yang paling kecil kan 137 tadi. Yang paling besar itu 204. Kita urutkan. Nah, kita cari frekuensinya masing-masing interval. Tadi panjang intervalnya 11. Nah, yang selanjutnya interval yang kedua itu dari 148 sampai 158. Dimulai 148 itu. Nah, ini berarti masuk 151 sampai 158. Karena 162 lebih, jadi sampai 157. Ini ada 5 ya. Nah, 5 frekuensi. Ada 5. Itu juga selanjutnya sampai 159 sampai 169. Ini datanya. Terus 170 ini yang termasuk dalam kelas interval. Teman-teman cari yang termasuk dalam kelas interval. Dapat deh. Di situ cari setelah selesai mencari frekuensinya, kan ini udah ditemukan nih frekuensinya ada 3. Ada interval 137 sampai 147 itu 3. 148 sampai 158 frekuensinya 5. 159 sampai 169 6. 170 sampai 180 11. 181 sampai 191 itu 10. 192 sampai 202 itu 5. Nah, jumlahin frekuensinya, dapatnya 40. Total frekuensi 40. Nah, cari presentasi lagi. Presentase ini rumusnya itu sama dengan rumus presentase frekuensi dibagi jumlah data dikali 100. Nah, presentase didapat dari jumlah frekuensi dibagi jumlah data. Nih, berarti sama dengan ini. Biar enggak lebarin dulu. Sama dengan frekuensi dibagi kanan miring jumlah frekuensi. Jumlah datanya. Bukan jumlah, ya jumlah datanya
Nah, baru dikali 100. Karena kan persen dikali 100 ya. Dikali 100. Nah, gini, kalau misalnya nanti ini yang kita enter, dapatnya kan 7,50. Jika yang bagian kedua kita buat juga langsung seperti itu, maka hasilnya nggak ketemu persennya. Coba ya, kita blok yang bagian frekuensi yang kedua dibagi 40. Enter. Nah, hasilnya malah kayak gini kan, jadi desimal, bukan persentase. Oh iya, belum dikali 100 ya. Dikali 100. Enter. Ini. Tapi untuk karena ini datanya bersifat langsung ya, untuk selanjutnya teman-teman kasih dulu simbol dolar, US dollar tuh yang dolarnya yang S dollar. Nah, S dollar di bagian sini. Supaya dia nanti hasilnya bisa seperti sebelumnya ya. Nah, tuh. Tuh dapatin presentasinya. Jadi di sheet 4. Untuk masuk ke presentasinya, kita cari tadi. Tadi ingat ya teman, rumusnya sama dengan blok frekuensinya, lalu dibagi sama jumlah frekuensi atau jumlah datanya, dikali 100. Jangan lupa letakkan S dollarnya. Nah, kalau untuk apa biasanya nggak perlu kita cari lagi, untuk data yang ke bawahnya bisa di blok aja, bisa di copy aja. Coba ya, kita copy. Nah, ini. Nah, ini kalau misalnya dia nggak pakai dollar, nggak pakai dolar ya, S dollar di itunya, maka hasilnya jadi seperti ini. Maaf, baru menemukan. Nah, maka dari itu kita letakkan di sini S dollar. Sini. Sini ya. Jangan lupa teman-teman, pistanya di mana ya? Formula. Oh ya, di sini ya.
BSD. Kalau nggak berhasil, Angel kayaknya salah. Nanti teman-teman mana tahu ada yang bisa mengaturnya. Jangan lupa guys. Kata BSD-nya itu betul apa enggak? Nah, seperti itu aja. Aduh, banyak deh double dia. Ini status. Itu ya selanjutnya. Kali 100. Oke, ketemu deh presentasinya ya. Biar nggak bingung. Ini teman-teman yang bisa nanti boleh kasih tahu ya teman-teman. Nah, dapat deh presentasi sama frekuensi sama cluster call-nya. Ini yang sheet 1 ya. Kalau yang sheet 4 bisa teman-teman isi nanti di rumah. Setelah melihat tayangan ini, penting rumusnya aja mainkan sama kopi-kopinya biar mudah. Nah, selanjutnya kita buat histogramnya. Kita klik frekuensi. Aduh. Frekuensi kita belum. Kita pilih deh. Mau histogramnya yang seperti apa? Bisa kolom, bisa line, bisa seperti ini. Atau yang lain bentuk pie tadi. Nah, ini pie-nya ini bisa kita lihat. Model-modelnya ya. Ada yang pakai persen, ada yang biasa aja. Kreasi teman-teman. Nah, ini nanti bisa di-keluar datanya, histogramnya itu sama frekuensinya. Oke, itu deh tentang latihan olah data. Ini bisa teman-teman diisi di rumah ya, yang sheet 2, sheet 4. Nah, kalau sheet 2 ini, karena dia berupa kunci jawaban, ada tuh filenya punya Bapak, soal-soal gitu. Soal-soal tuh nanti kunci jawabannya ini. Nih di bawah ini kuncinya. B, ada yang B, ada yang C kan. Soalnya itu ada 40. Ya. Respondennya itu ada 40. Soalnya itu ada 30. Ada 30 soal. Nah, untuk mengolah datanya itu sama kayak tadi, kita blok lagi dengan ketentuan itu
berdasarkan kunci jawaban yang benar. Nah, misalnya kalau kunci jawabannya benar itu nilainya kan 1. Kalau nilai jumlahnya benar. Kalau jawaban benar nilainya 1. Kalau jawaban salah itu nilainya 0. Berarti pertama kita cari kunci jawaban yang B aja dulu. Yang B. Yang B yang pertama ini misalnya. Atau yang biar nampak pembedanya yang nomor 2, soal nomor 2. Kunci jawabannya kan C. Nah, bisa kayak gitu atau bisa gini ya. Kunci jawabannya C kan. Nah, tetap kita replace. Yang kunci jawabannya C itu nilainya 1. C itu kan benar. Nah, yang 1. Nah, dapat deh ketemu 1 angkanya. Lalu yang nilainya selain C itu ada A, nilainya 0 karena dia salah 0. Nah, 0 deh yang ada A. Yang ada B juga 0. Yang ada D juga 0. Yang ada E juga 0. Nah, ketemu deh. Begitu juga untuk selanjutnya. Teman-teman bisa blok kayak gimana gitu, atau cari B-nya aja, atau cari C-nya aja dulu. Sama aja, pokoknya di replace dulu ya. Tergantung kunci jawaban yang benar. Urutkan yang benar dulu. Lalu nanti sama kayak tadi, kita juga mencari jumlahnya, habis itu frekuensinya. Yang ini Angel juga belum paham betul. Angel coba cari dulu di rumah. Kalau ada teman-teman kendala, nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Angel, sekian dari penjelasan Angel. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada keributan, kesalahan, dan kesalahpahaman saat membuat video ini. Lebih dan kurang Angel mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga nilai ujian dan tes teman-teman benar semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semangat buat ujiannya. Thank you.